stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sri Dwanita Royani Purba, NIM B118286, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Dalam kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Helmi SHMH dan Ibu Fitria SHMH yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video ini dan menjelaskan mengenai kompetensi yang ada dalam peradilan tata usaha negara. Dalam peradilan tata usaha negara ada kita kenal dengan sebutan sengketa tata usaha negara. Nah, sengketa tata usaha negara ada karena adanya pihak atau seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan pengadilan tata usaha negara, di mana keberatan tersebut akan dibuat dalam bentuk gugatan. Gugatan itu ketika mau diajukan harus disertai dengan alasan-alasan, di mana alasan-alasan itu harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Nah, ketika hendak mengajukan gugatan tersebut, kita harus mengetahui ke pengadilan mana gugatan itu harus kita ajukan. Maka ada baiknya kita harus mengerti apa-apa saja kompetensi yang ada dalam peradilan tata usaha negara. Kompetensi dalam peradilan tata usaha negara ada dua. Yang pertama kompetensi absolut dan yang kedua adalah kompetensi relatif. Kompetensi absolut adalah kewenangan suatu pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek atau materi atau pokok sengketa atau jenis perdata tertentu. Agar kita lebih mudah untuk memahaminya lagi, maka saya akan memberikan contoh. Yang pertama contohnya, apabila ada suatu perkara mengenai ketenaga kerjaan, maka pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah PHI. 2. Apabila ada kasus perceraian, apabila dia beragama Islam, maka pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut, perkara perceraian tersebut adalah pengadilan agama. Beda halnya apabila agama Kristen yang mengalami perkara perceraian tersebut, maka pengajuan gugatan tersebut tidak ke pengadilan agama tetapi ke pengadilan negeri. Nah, sama halnya dengan perkara-perkara di bidang militer, maka bukan pengadilan negeri yang mengadili perkara tersebut tetapi pengadilan militer. Yang kedua adalah kompetensi relatif. Kompetensi relatif adalah kewenangan suatu pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan wilayah hukumnya. Nah, mengenai wilayah hukum ini diatur dalam pasal 6 dan pasal 54 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dalam pasal 6 ini dijelaskan bahwa ada dua wilayah hukum pengadilan. Yang pertama, pengadilan tata usaha negara kabupaten kota. Yang kedua, pengadilan tata usaha negara provinsi. Pasal 54 dijelaskan mengenai ke pengadilan mana atau wilayah mana yang akan kita ajukan gugatan kita. Yang pertama, gugatan kita ajukan ke pengadilan yang berkedudukan sesuai dengan tergugat. Yang kedua, apabila tergugat ada lebih dari 2 orang, maka ajukan ke salah satu badan atau pejabat tata usaha negara. Yang ketiga, apabila wilayah tergugat tidak sesuai atau tidak sama dengan penggugat, maka gugatan kita ajukan ke wilayah penggugat, di mana nanti gugatan tersebut akan diteruskan ke yang berkewajiban. Yang keempat, apabila tergugat maupun penggugat berada dalam luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang ada di Jakarta. Ini
perlu kita ketahui agar ketika kita mengajukan gugatan, kita tidak salah dalam mengajukan gugatan tersebut, sehingga kita bisa menghemat waktu dan tidak membuang-buang energi ketika kita salah mengajukan gugatan tersebut. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai kompetensi-kompetensi yang ada dalam peradilan tata usaha negara. Saya harap ketika kita sudah mengerti tentang kompetensi-kompetensi tersebut, ketika kita ingin mengajukan gugatan, kita akan lebih mudah dan kita telah paham ke pengadilan mana gugatan tersebut akan kita ajukan. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dadah.